Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, kali ini kita ada di bengkel G Racing yang ada di Tangerang. Nah, kita di bengkel ini lagi mau ngecek EK9 karbon yang kemarin gua nggak nyangka cuma bikin video singkat doang di Reels dan ternyata viral. Nah, kita lagi mau lihat perkembangannya apa aja yang memang sudah dibangun lagi sama Om Togi. Karena kalau di JS Garage itu spesialisasi untuk chassis saja dan karbon. Nah, untuk perakitan mesin dan lain-lain semuanya ada di bengkel ini. Jadi kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Yuk kita ke dalam. Nah, sekarang kita udah di dalam dan seperti kita lihat sekarang mesin sudah terpasang di chassis EK9 ini. Yang kita lihat di sini adalah cover mesinnya ini berwarna merah, menandakan kalau ini adalah Type R. Dan ini basic mesinnya adalah B18C Type R. Nah, kalau kita lihat di sini juga yang bisa kita lihat sekarang upgrade-nya itu ada di sektor intake. Ini intake-nya sudah nggak pakai single throttle lagi, ini udah pakai 4 throttle dari start. Dan ini kabarnya katanya pakai yang 45 mm throttle-nya. Terus juga di sini ada yang dirubah. Yang dirubah adalah sistem pengapian atau ignition di sini yang tadinya single coil sekarang udah pakai direct coil yang dimana coilnya itu terpasang di 4 silindernya masing-masing. Yang sebenarnya di mobil-mobil sekarang itu ada sistem pengapiannya seperti ini. Dan kalau di B biasanya kita upgrade itu pakai coilnya K-series karena K-series itu dia direct fire seperti ini. Nah, terus yang kita bisa lihat lagi, coba kita lihat sebelah sana karena masih proses, belum banyak banget yang udah terpasang di mobil ini, tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja perkembangannya. Nih kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini gue lebih dekat lagi, kita lihat mesinnya bersih banget ya. Nunjukin kalau mesin, biasanya kalau mesin bersih kayak gini biasanya udah di sandblasting supaya mobil kelihatan lebih clean lagi kelihatannya. Karena ini targetnya kan bukan mobil balap, tapi mobil memang untuk kanebo, untuk kontes. Jadi memang semuanya harus terlihat rapi dan bersih. Nah, di sini memang yang masih agak kurang bersih di sini adalah headernya nih. Harusnya headernya dipakein yang baru lagi atau memang header yang lama ini di coating lagi supaya lebih kelihatan bersih lagi. Nah, kalau radiator di sini, kalau ngeliat ukurannya, ini biasanya radiator yang 3 ply. Cuma gue nggak tahu persisnya ini adalah 3 ply atau 2 ply. Yang pasti ini di radiatornya udah besar, yang biasa memang dipakai untuk mesin-mesin B-series kalau kita upgrade. Dan ini pakai GR Project atau apa ya? Gue nggak tahu juga nih mereknya. Tapi yang kurang lebih ini seperti ini. Kalau gue dulu balap biasanya gue pakai Koyorat. Kalau ini pakai yang G Project ini. Nah, terus di depannya di sini kita lihat ini kondensor juga terpasang, menandakan kalau memang rencananya berarti ke depan mobil ini akan tetap pakai AC. Menarik ya, 4 throttle tapi AC tetap nyala. Dan di sini kita lihat juga power steering juga pasti akan terpasang. Engine mounting pun terlihat di sini, engine mounting menggunakan engine mounting standar, bukan pakai engine mounting yang aftermarket. Biasanya kalau kita buat balapan itu biasanya antara kita cor atau kita pakai bahan yang memang udah jadi seperti hard race atau merek sejenisnya. Nah, di sini juga yang udah terpasang lagi belum banyak sih ya. Baru mesin bulat aja di sini, dan di sini kita lihat memang delco-nya juga di sini udah dipakai cover lagi. Ini gua nggak tahu nih bikinannya Om Togi kayaknya nih. Cover delco-nya karena ini udah menjadi direct fire, jadi memang di bagian delco ini pasti akan dirubah triggernya. Nah, terus selanjutnya kita lihat di sini memang engine bay-nya di clear warna hitam. Jadi bersih banget, mengkilap. Mungkin nanti setelah dari bengkel sini akan lebih di detailing lagi. Dan mobil ini adalah full karbon. Kalau kalian kemarin banyak mungkin dari yang bahkan itu viralnya sampai keluar, bukan di Indonesia aja. Banyak bertanya-tanya, ada yang bilang katanya, oh itu karbon lapis saja, itu hydroprinting, bahkan ada yang bilang seperti itu. Enggak, ini memang sebagian adalah dry carbon, sebagian memang ada yang dilapis. Yang dilapis memang karena permintaan owner sebenarnya dari workshop JS Garage menyanggupi untuk memang bodinya ini dibikin full karbon, tapi memang dari permintaan dari owner yang bagian panel belakang yang di pilar B-nya itu ke belakang itu memang owner minta dilapis saja. Tapi bagian yang lain itu semuanya dry carbon. Tapi kalau kap mesin ini karena memang lagi di bengkel khusus mesin, karena memang lagi mau dipasang mesin supaya nggak lecet, akhirnya pakai kap mesin yang fiber yang punya The Civic Story. Nah, buat yang nanya-nanya The Civic Story, sabar aja, tenang. Karena memang KDRT ini projectnya banyak, jadi ngantri dulu satu-satu gitu. Tapi suatu saat kalau The Civic Story itu jadi, kita pasti bakalan update kok. Tenang aja, nggak usah khawatir. Masih ada kok mobil yang nggak dijual. Nah,
Ini kita pakai fiber supaya memang nggak lecet karbon yang aslinya bawaan si EK9 ini. Terus ini juga bumper fender juga kita copotin. Terus kita lihat bagian sampingnya ya. Nah, di sini bagian samping seperti kalian lihat ini kita semua plastikin, kita wrap dulu karena memang ini pintunya udah pakai pintu yang dry carbon. Ini dry carbonnya juga yang dilapisin, bukan dilapisin. Yang pakai dry carbonnya adalah bagian luarnya. Dalamnya ini tetap pakai plat. Supaya apa? Supaya memang tetap kuat, tetap rigid mobilnya. Walaupun sebenarnya pakai karbon pun tetap bisa rigid. Cuma memang permintaan dari owner pengennya bagian dalamnya tetap pakai panel aslinya. Jadi yang bagian luarnya aja diganti. Ini kan ada 2 lapis ya. Jadi lapisan luarnya ini pakai dry carbon. Ini pure dry carbon, ini bukan hydroprinting. Dan ini bukan white carbon juga atau karbon cocol. Jadi dry carbon, gue jamin. Aduh, jedot. Nah, kalau bagian sini, ini memang ini tulangan-tulangan ini dilapis, tapi bagian atap ini dry carbon. Ini nanti bisa kita kasih lihat nanti dari Rere ngambil detail bagian luar dan bagian dalamnya. Re, kasih lihat Re, nanti Re. Kalau memang ini menunjukkan memang karbon asli. Nah, terus nanti ini dashboard, dipakein dashboard bawaan yang memang dapat si mobil ini, tapi nanti dashboardnya pasti akan dilapin lagi. Rencananya gue nggak tahu, kedepannya kemungkinan memang akan dilapis dengan Alcantara supaya kelihatan lebih racing seperti Vario-nya kita, Vario The Civic Story. Nah, terus nanti kedepannya juga jok mungkin akan terpasang. Gue juga masih belum dapat update. Joknya ini bakalan pakai jok bucket seat atau memang jok bawaan EK9 Type R. Gue belum tahu, belum dapat update. Yang pasti di sini elektrikalnya akan berubah semua karena memang elektrikalnya ini tidak akan memakai wiring dari bawaan mesin B18C Type R. Karena ini akan memakai standalone, memakai Motec M800. Nah, jadi kalau udah pakai standalone kayak gitu, wiringnya itu biasa dirakit ulang dan udah dirakit sama Om Togi dan ini dalam proses instalasi. Jadi nanti komputer pakai Motec M800, terus juga akan pakai PDM dari AIM, begitu juga dengan dashlogger. Dia akan pakai dashlogger seperti balap. Jadi ini bisa dibilang outlook-nya itu seperti mobil-mobil street to track lah, atau mobil-mobil JDM time attack, kurang lebih seperti itu. Jadi memang nggak standaran gitu, tapi sisi racingnya juga kelihatan. Nah, terus kita lihat lagi bagian belakang. Bagian belakang di sini yang tadi gue bilang ini, bagian sini ini dilapis dengan karbon. Kecuali bagian depan ya, itu full karbon. Nah, ini juga full dry carbon, wingnya. Ini enteng sekali. Trangnya juga belakang di sini juga pakai full dry carbon. Ini juga sangat-sangat enteng sekali. Bahkan gue bisa ngangkat dengan kelingking gue. Enteng banget. Nah, kurang lebih update-nya itu aja sih. Jadi nanti selanjutnya mungkin dari sektor suspensi, dari sektor pengereman mungkin akan di-upgrade lagi supaya kelihatan lebih racing lagi dan lebih bagus pastinya. Nanti jangan sampai ketinggalan, tunggu aja terus di KDRT. Mudah-mudahan nanti video selanjutnya sudah banyak yang bisa kita update lagi dari perkembangan modifikasi mobil EK9 Karbon ini. Nah, setelah ini mungkin kita akan kasih lihat detail-detailnya seperti apa sih karbonnya supaya kalian nggak bertanya-tanya lagi ini karbonnya karbon palsu, karbon cocol, apa karbon lapis gitu. Nah, jadi kita akan menyanggupi sebenarnya kalau memang mau semuanya itu pakai full dry carbon. Cuma memang berbalik lagi ke permintaan owner, kalau ada yang ownernya pengen full dry carbon, ada yang memang pengen sebagian panel itu cuma dilapis saja. Nah, jadi segitu aja update kita kali ini. Yaudah, jadi selamat menikmati footage untuk expose dari dry carbon pada mobil EK9 ini.